canyoneering sama Kora Rope Jump. Canyoneering adalah salah satu jenis olahraga yang mirip dengan panjat tebing, namun saja dilakukan di bawah derasnya guyuran air terjun. Untuk melakukan olahraga ini, kita harus menggunakan alat safety terlebih dahulu, yaitu kita harus memasang body harness, deker pelindung lutut, dan juga deker pelindung sikut, dan juga jangan lupa memakai helm untuk melindungi dari benturan. Selain itu, kita juga harus menggunakan sepatu khusus panjat tebing dan juga sarung tangan. Oke, jadi tadi udah ada 4 orang yang sudah turun. Nah, sekarang bagian saya mau briefing dulu. Setelah menunggu giliran, akhirnya bagian saya nih yang turun untuk menaklukkan derasnya aliran Curug Cikondang. Mantep sih. Mau lagi gak? Mau. Coba lah. Penasaran gila. Banget banget. Gimana rasanya? Rasakan sendiri. Oke, jadi sebelum melakukan canyoneering, kita di briefing dulu nih sama tim dari Kora Rope Jump. Karena canyoneering merupakan salah satu olahraga ekstrim yang harus didampingi oleh orang yang berpengalaman dan paham dengan kondisi medan yang ada. First impression kalian ikutin canyoneering? Wah, seru banget sih. Sumpah. Emang kayak pertamanya deg-degan ya. Kayak hampir menyerah sumpah. Pak, udah tau nggak pegang tangan dari jauh. Kemarin deg-degan mungkin karena emang kakinya masih rada preset, terus airnya kan terlalu kenceng. Tapi habis itu santai. Akhirnya bisa sih pegang talinya langsung melepasnya pelan-pelan. Jadi overall Mantap. Gila. Setelah memahami arahan dari tim Kora Rope Jump, saya langsung melakukan canyoneering di bawah derasnya aliran Curug Cikondang. Tapi sebelum itu, tak lupa saya untuk mengabadikan momen saat saya menuruni Curug Cikondang. Wah, ternyata seru juga nih guys. Adrenalin saya terasa terpacu karena selain kita menghadapi tebing yang curam, kita juga harus mampu menghadapi arus air terjun yang deras. Kesiapan mental dan fisik kita juga akan diuji ketika kita melakukan olahraga ini. Walaupun terbilang ekstrim, namun olahraga canyoneering ini banyak yang menggelutinya, terutama para pemanjat tebing yang ingin mencari sensasi dan tantangan baru. Tommy, tekan nggak? Hah? Tekan nggak? lumayan. Jalur kanan bro. Emang Jalur apa kanan. bedanya apa? Lebih deres. Akhirnya saya sampai juga di tepi Curug Cikondang. Ternyata olahraga yang satu ini awalnya bikin saya deg-degan, tapi lama-kelamaan malah makin seru dan jadi pengen nyoba lagi. Tom, udah siap. Teman kita mau canyoneering dulu. Mandi. Kita harus segerin dulu badan. Buat para pecinta olahraga ekstrim, kalian wajib banget nih mengasah adrenalin kalian dengan canyoneering di Curug Cikondang. Dijamin deh, olahraga yang satu ini bikin seru dan ketagihan. Nah, akhirnya bagian Tommy ini yang merasakan sensasi canyoneering di Curug Cikondang. Tuh lihat, Tommy kayaknya excited banget nih bermain canyoneering di Curug Cikondang. Karena sebelumnya Tommy juga sering melakukan kegiatan rappelling dari ketinggian
dan juga canyoneering di beberapa tempat. Semakin siang, aliran debit Sungai Cikondang semakin deras, yang tentunya membuat permainan menjadi semakin seru. Sampai Tommy pun tidak terlihat saat sedang menuruni tebing. Sambil menunggu Tommy, Nisa katanya mau nyoba lagi nih buat yang kedua kalinya. Akhirnya Tommy pun sampai juga di tepi Curug Cikondang. Walaupun debit aliran semakin deras, namun tidak mematahkan semangat kami untuk melakukan olahraga yang satu ini. Justru semakin deras aliran dari Sungai Cikondang malah membuat permainan menjadi semakin seru. Jadi gimana? Kalian berani nggak nyobain olahraga ekstrim yang satu ini? Apalagi di bawah derasnya aliran dari Curug Cikondang. Dijamin deh, adrenalin kalian bakalan terpacu. Nah, sekarang tinggal menunggu dua wanita pemberani nih, yaitu Nisa dan Palupi yang sedang menuruni tebing Curug Cikondang. Dan selain canyoneering, kalian juga bisa loh camping dan berwisata di curug ini. Akhirnya Anissa dan Palupi pun berhasil menuruni Curug Cikondang ini untuk yang kedua kalinya dan cukup menguras tenaga mereka. Gimana? Oke guys, jadi kita tadi sudah selesai turun canyoneering di Curug Cikondang. Terus kita mau nyoba lagi ke atas. Jadi kita harus naik dulu buat menuju bukitnya. Nanti kita turun lagi. Oke Tom, kita mau main sekali lagi Tom. Turun bareng, duet. Turun bareng. Yo. Terserah Tom. Karena debit aliran Sungai Cikondang yang semakin siang semakin deras, akhirnya kami berdua mencoba untuk menuruni Curug Cikondang ini secara bersamaan. Diperkirakan tinggi Curug Cikondang kurang lebih 50 meter dengan lebar 30 meter. Dengan bentukannya yang tinggi dan lebar, Curug Cikondang ini sering dijuluki dengan air terjun Niagara Mini karena bentuknya yang hampir mirip dengan air terjun Niagara yang berlokasi di negara bagian New York, Amerika Serikat. Curug Cikondang juga dikenal karena memiliki aliran air terjun yang deras. Tubuh kami pun sempat beberapa kali oleng karena terkena oleh derasnya air dari Curug Cikondang. Sampai kami pun agak sedikit sulit bernapas ketika sampai di tengah air terjun. Semakin kita turun ke bawah, debit air akan semakin deras, sehingga kita juga akan menjadi lebih sulit untuk bernafas. Beberapa dinding di Curug Cikondang ternyata memiliki lubang yang cukup dalam, jadi kita mesti ekstra hati-hati. Pastikan kaki menginjak dengan kuat ke dinding curugnya. Jika kita kelelahan ketika sampai di tengah curug, maka jangan panik. Carilah lubang-lubang di dinding curug, istirahat sebentar, tarik napas yang panjang, dan lanjutkan untuk menuruni curug. Namun, jika dirasa sudah tidak kuat, maka turunlah secara perlahan-lahan saja. Canyoneering di Curug Cikondang adalah pengalaman seru sekaligus pengalaman yang menegangkan yang tidak akan pernah saya lupakan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. Sampai jumpa di video berikutnya.